Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut ke pertemuan ketiga untuk perkuliahan logika matematika dan himpunan. Di sini untuk topik perkuliahan kita terkait logical connectica atau perangkai logika. Sebelumnya kita review sebentar tentang pertemuan 1, yaitu tentang terminologi dan proposisi, ya. Nah, di sini kaitannya dengan pertemuan ini dengan pertemuan kemarin. Kalau kemarin kan proposisi itu hanya dalam satu kalimat, ya. Nah, di sini itu proposisinya yang kita bahas tentang sekumpulan proposisi yang kemudian kita sambung dengan suatu perangkai logika atau logical connectica. Ya, makanya di sini saya awali dulu dengan pernyataan majemuk. Ya, apa sih pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk itu adalah pernyataan yang diperoleh dari menggabungkan pernyataan-pernyataan atau proposisi-proposisi ya, dengan perangkai logika atau kata penghubung atau logical connectica. Jadi sekarang yang akan kita bahas itu lebih dari satu proposisi yang jika dirangkai dengan suatu kata perangkainya itu kita sebutnya ada yang menyebutnya kata penghubung, ada yang menyebutnya perangkai logika, dan ada yang menyebutnya logical connectica bahasa kerennya. Itu ya. Nah, di sini untuk selanjutnya saya berikan contoh bentuk mengkombinasikan proposisi dengan perangkai logika. Di sini saya misalkan masih menggunakan kalimat yang umum, belum kalimat dalam notasi matematika. Harapannya kalau dari kalimat yang secara umum ini bisa teman-teman mengerti, nanti jika kalimatnya ini saya ubah menjadi kalimat dalam bidang matematika atau dalam simbol-simbol matematika, teman-teman bisa memahaminya juga, gitu ya. Di sini saya ambil contoh untuk kalimat yang pertama, hari ini peringatan Maulid Nabi. Kita misalkan dia huruf P. Agar tidak kita simbolkan dengan huruf P. Kemudian kalimat yang kedua atau proposisi yang kedua adalah para santri libur sekolah. Ini kita misalkan atau kita notasikan dengan huruf Q. Nah, di sini kita ingat kembali bahwa kedua kalimat ini merupakan proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi itu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, bukan keduanya. Ya, jadi di sini kita bisa cek kebenarannya benar atau salah, baik P maupun Q. Makanya di sini kita sebut proposisi. Nah, dari dua proposisi ini dapat kita gabung menjadi satu kalimat. Misalnya untuk yang pertama ini kita gabung dengan kata hubung dan. Jadinya kalimatnya hari ini peringatan Maulid Nabi dan para santri libur sekolah. Di sini untuk sebelah kiri ini notasinya. P untuk hari peringatan Maulid Nabi dan para santrinya itu Q. Kemudian di sini ini kayak bentuk caping ya. Ini adalah simbol untuk kata hubung dan. Di dalam matematika kata hubung dan itu kita gunakan bentuk seperti ini caping atau kita menyebutnya definisinya untuk istilahnya itu adalah konjungsi. Kemudian selanjutnya jika kita rangkai dengan kata atau ya atau ini langsung saja ya, simbolnya caping terbalik ya, kita menyebutnya di dalam matematika itu disjungsi. Lalu di sini jika menggunakan kata hubung jika maka. Jika hari ini peringatan Maulid Nabi, jika P maka para santri libur, maka Q. Nah, ini istilahnya kita sebut dengan implikasi ya. Jika maka itu istilahnya kita sebut biasanya implikasi dengan simbolnya itu tanda panah ke kanan. Lalu untuk kata hubung jika hanya jika ya, hari ini peringatan Maulid Nabi jika hanya jika para santri libur. Nah, ini simbolnya atau notasinya itu panah ke dua arah, ke kanan dan ke kiri, dan kita bisa menyebutnya biimplikasi.
Ya, untuk selanjutnya ini sebenarnya tidak tergolong ke dalam pernyataan majemuk ya, karena hanya memuat satu proposisi, bukan gabungan dari beberapa proposisi. Akan tetapi di sini saya masukkan juga ke dalam sini karena sering digunakan dalam pengembangan bentuk proposisi gitu, yaitu seperti lawannya, ya, yaitu negasi. Di sini kita menyebutnya negasi dengan simbolnya seperti ini. Ya, ini garisnya tuh melengkung ya di sebelah kiri ini. Nah, ini negasi P berarti lawan dari P. Kalau P itu hari ini peringatan Maulid Nabi, maka lawannya adalah hari ini bukan peringatan Maulid Nabi. Begitu. Ya, selanjutnya di sini jadi bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa jenis perangkai logika atau kata penghubung atau logical connectica yang sering digunakan dalam menyusun pernyataan majemuk, ya, pernyataan yang terdiri dari beberapa proposisi gitu. Yang pertama adalah konjungsi. Di sini konjungsi lambangnya seperti ini, ya. Lalu maknanya atau kata yang sering digunakan dalam kalimat itu bentuknya itu bisa dan, bisa tetapi, bisa meskipun, bisa walaupun. Ini menyesuaikan kalimatnya. Ya, selanjutnya disjungsi. Di sini lambangnya seperti ini, ya. Lalu maknanya itu atau. Nah, di sini untuk disjungsi sebenarnya terdapat dua jenis, yaitu inklusif dan eksklusif. Nah, untuk inklusif itu P atau Q atau kedua-duanya maknanya perbedaannya, letak perbedaannya dengan inklusif dan eksklusif ya. Sementara eksklusif itu P atau Q atau tidak kedua-duanya. Nah, ini nanti maksudnya seperti apa? Nanti untuk lebih jelasnya saya sajikan dalam bentuk tabel kebenaran. Ya, ini pengantar aja. Nah, di sini saat kita menyebutkan kata disjungsi saja, berarti yang dimaksud itu berarti disjungsi inklusif. Ya, karena untuk yang disjungsi eksklusifnya harus disebut. Ya, jadi kalau disjungsi saja sekali lagi berarti yang dimaksud itu adalah disjungsi inklusif ya. Berarti ini apa termasuknya? Ini berarti disjungsi inklusif. Lalu selanjutnya ada implikasi, ya, simbolnya tulang belakangnya itu tanda panah ke kanan. Maknanya itu jika bla 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 maka bla bla bla. Jika pernyataan pertama maka pernyataan kedua. Itu maksudnya. Lalu biimplikasi. Biimplikasi ini nama lainnya dan menyebutnya ekuivalensi dan ada juga yang menyebutnya biconditional. Ya, untuk simbolnya tanda panah ke kanan dan ke kiri. Untuk maknanya jika dan hanya jika. Ini biasanya juga disingkat dengan JHJ, jika hanya jika, itu ya. Nah, untuk yang sementara itu untuk negasi, di sini negasi itu suatu penyangkalan atau ingkaran dari suatu pernyataan. Jadi kebalikan dari pernyataan yang ada. Untuk simbolnya itu ada beberapa macam, ada yang menulisnya seperti ini, ya. Lalu ada juga yang seperti ini dan ada juga yang ke atas. Nah, teman-teman bisa pilih ya pakai yang mana, yang penting konsisten aja ya. Lalu kata ingkaran atau makna yang digunakan di dalam kalimat itu bisa menggunakan kata tidak, bisa menggunakan kata bukan, bisa menggunakan tidak benar, atau bisa jadi menggunakan lawan kata atau antonimnya. Misal Ali rajin, maka negasinya Ali pemalas gitu. Jadi tidak harus selalu dengan kata negatif, tidak, bukan, tidak selalu, tapi bisa juga dengan lawan katanya gitu ya. Nah, sementara itu di sini ada yang perlu detilkan ya untuk pengertian terkait implikasi dan biimplikasi. Di sini untuk implikasi ada juga yang menyebutnya tuh dia pernyataan bersyarat, ya. Di sini untuk implikasi ada beberapa istilah ya. Ada istilah hipotesis atau anteseden dan ada istilah konklusi atau konsekuen. Ya, di sini misalkan P dan Q adalah proposisi.
atau pernyataan. Nah, implikasi dari P dan Q, ya, ingat lagi simbolnya itu adalah panah ke kanan, ya. Jika P maka Q, maka dalam hal ini P ini kita menyebutnya dia hipotesis, atau ada juga yang menyebut anteseden. Sementara di sini yang sebelah kalimat yang selanjutnya di sini kita menyebutnya dia konklusi atau konsekuen, ya. Lalu untuk maknanya dalam kalimat, ya, penggunaannya di dalam kalimat bisa seperti ini, ya, atau di luar ini juga bisa. Yang penting masih memenuhi aja gitu, memenuhi makna yang sama, ya. Misalnya yang pertama, jika P maka Q, ini yang standarnya seperti ini, biasanya yang sering digunakan. Lalu yang kedua, P mengimplikasi Q, boleh. Lalu 3, jika P, Q. Itu ya. Kalau yang ini sebenarnya nggak perlu pakai koma, nggak apa-apa. Jika P maka Q. Kalau yang di sini maka kita hilangkan, kemudian pakai koma boleh. Lalu yang keempat, P hanya jika Q juga boleh. Kelima, kita pertukarkan antara anteseden dan konsekuen. Jadi Q dulu, jika P boleh, ya. Lalu selanjutnya ada juga yang menyebutnya seperti ini. P adalah syarat cukup untuk Q. Lalu untuk Q kita menyebutnya dia syarat perlu untuk P. Ya, di sini kenapa ada syarat cukup, ada syarat perlu, istilah itu. Di sini untuk yang syarat cukup, kenapa kok B bisa digunakan makna P adalah syarat cukup untuk Q di sini maksudnya karena jika P benar atau jika P terjadi, maka kondisi tersebut mencukupi untuk pasti terjadinya Q. Makanya kita menyebutnya P syarat cukup. Nah, selanjutnya yang kedua, kenapa di sini kita bisa menyebutnya Q itu syarat perlu untuk P? Di sini maksudnya terjadinya Q merupakan keharusan yang diperlukan agar P terjadi. Keharusan agar P terjadi. Jadi ini Q menjadi keharusan, syarat perlu agar P terjadi, gitu maksudnya. Karena jika Q tidak terjadi, maka P pun tidak akan terjadi. Walaupun dengan terjadinya Q tidak menjadi jaminan jadinya P. Ya, makanya di sini kita menyebutnya syarat perlu. Tuh. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya saya lanjutkan dulu ke biimplikasi. Untuk biimplikasi ini pernyataannya bisa diuraikan dengan P hanya jika Q, atau bisa juga P menjadi syarat cukup sekaligus syarat perlu terjadinya Q. Itu ya. Ini selanjutnya terkait syarat cukup dan syarat perlu, saya berikan contoh. Yang pertama, misal ada pernyataan 1, hari ini hujan, dan pernyataan kedua, jalan raya basah. Nah, di sini jika hari ini hujan, maka pasti jalan raya basah, ya. Itu pasti ya, kalau hujan kan berarti banyak air yang jatuh ke tanah, jadi pasti jalan raya basah. Nah, di sini akan tetapi ketika jalan raya basah bisa jadi hari hujan, akan tetapi apakah selalu? Bisa jadi tetangga yang sedang menyirami tanaman, terus airnya jatuh membasahi tanah-tanah di sekitar sampai ke jalan raya, ya. Nah, jadi seperti itu untuk contohnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan hari ini hujan itu syarat cukup terjadinya jalan raya basah. Ya, selanjutnya jalan raya basah adalah syarat perlu untuk hari ini hujan. Ya, untuk terjadinya hujan sebagaimana terjadinya hujan tadi
harus jalan raya pasti basah gitu ya. Nah kan, tapi saat jalan raya basah belum tentu karena hujan, maksudnya itu ya. Jadi kalau di ubah ke dalam bentuk implikasi, ya ini tadi jika maka ini, jika hari ini hujan, hari ini itu dia menjadi anteseden, ya kan, masih ingat ya, jika P maka Q, P nya jadi anteseden, Q nya itu dinamai dengan konsekuen ya. Ini itu anteseden dan ini itu konsekuen. Anteseden ini menjadi syarat cukup dari konsekuennya, sementara konsekuennya itu menjadi syarat perlu untuk anteseden ya. Teman-teman jangan terbalik, hati-hati. Selanjutnya untuk contoh kedua, misal ada pernyataan pertama, ini langsung saya aplikasikan ke bidang matematika ya. Dua sudut segitiga ABC sama besar, lalu pernyataan kedua segitiga ABC sama sisi. Nah, di sini untuk kata implikasinya kalau dirangkai jangan terbalik ya. Yang jadi anteseden itu yang lebih tepat itu yang jika jika segitiga ABC sama sisi, maka pasti dua buah sudutnya sama besar ya. Nah, selanjutnya tapi ketika dua buah sudut segitiga sama besar, bisa jadi segitiganya sama sisi. Akan tapi apakah selalu? Jawabnya belum tentu, karena bisa jadi dia hanya berupa segitiga sama kaki, karena sama kaki itu juga memenuhi dua buah sudutnya itu sama besar gitu ya. Jadi di sini diperhatikan yang menjadi anteseden itu segitiga ABC sama sisi, yang menjadi konsekuen adalah dua buah sudutnya sama besar. Jadi di sini yang menjadi syarat cukup adalah segitiga ABC sama sisi, atau antecedennya itu segitiga ABC sama sisi itu adalah syarat cukup dari dua buah sudut segitiga ABC sama besar yang merupakan konsekuen dari kalimat pernyataan majemuk ini yang berupa implikasi ya. Lalu sebaliknya, untuk dua buah sudut sama besar yang di dalam implikasi ini menjadi konsekuen merupakan syarat perlu untuk segitiga ABC sama sisi yang merupakan anteseden ya. Jadi saat teman-teman misalnya ya bingung menentukan mana syarat cukup, mana syarat perlu, teman-teman bisa lihat dari sininya, dari mana yang menjadi anteseden, mana yang konsekuen. Anteseden mana, konsekuen, anteseden apa, konsekuen apa, teman-teman bisa buka ini tadi ya. Ini yang menjadi anteseden, ini menjadi konsekuen. Kayak sebab dan akibat, mana yang sebab, mana yang akibat, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah beralih ke bagaimana menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk ya. Kalau pernyataan nilai kebenaran dari proposisi, ya teman-teman tinggal ngecek aja ya, itu dicek benar atau salah, dianalisis. Tapi untuk yang ini, untuk yang kombinasi dari beberapa proposisi atau pernyataan majemuk, di sini untuk nilai kebenarannya biasanya kita menggunakan tabel kebenaran seperti ini ya. Misal ada suatu kalimat kita namai P untuk kalimat pertama atau proposisi pertama, kemudian Q itu untuk proposisi kedua ya. Ya di sini kita tidak tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Kita belum tahu nilai kebenarannya karena pernyataan itu kan sifatnya umum ya, bisa benar bisa salah. Contohnya kan bisa macam-macam.
yang saya susun bisa jadi contoh yang saya berikan benar, tapi untuk kasus yang lain nanti bisa jadi salah. Jadi di sini kita membuat suatu keadaan di mana bisa memenuhi semua contoh gitu. Misal yang pertama, jika kasus yang pertama teman-teman lihat baris yang pertama, misal kedua-duanya benar. Lalu kondisi kedua, jika yang benar cuma yang P aja. Lalu kondisi yang ketiga, misal yang benar Q saja. Lalu ke yang keempat, misal yang tidak ada yang benar, ya keduanya salah. Nah, untuk semua kondisi sudah terpenuhi, tidak ada saat kita mau menyusun pernyataan majemuk dari 2 proposisi, hanya akan ada 4 kondisi ini aja ya. Tidak ada kondisi yang lain, makanya cukup kita susun 4 baris. Nah, oleh karena itu biasanya saat kita menyusun tabel kebenaran dari 2 proposisi, untuk proposisi pertama itu biasanya urutannya itu kita susunnya itu BBSS, sementara Q-nya kita susun BSBS. Nanti akan memenuhi untuk semua keadaan. Gitu. Nanti ini beda lagi kalau untuk yang menyusun tabel kebenaran untuk 3 proposisi. Misalnya ditambahin satu kalimat lagi, kita notasikan dengan huruf R kecil misalnya. Jadi nanti di sini ada kolom baru lagi R, P, Q, R. Nah, nanti 4 baris saja nih tidak cukup jika 3 proposisinya, karena belum bisa mewakili semua keadaan. Ya, nanti kalau yang benar ketiganya bagaimana, kalau yang benar 2 bagaimana, ya salah semua bagaimana, itu nanti butuhnya lebih banyak lagi. Ya, ini nanti kita lihat susun nanti untuk yang 3 proposisi ini, yang 2 proposisi dulu ya, biar teman-teman nggak bingung. Kita kuatkan dulu dasarnya yang ini. Yang pernyataan majemuk untuk 2 proposisi. Nah, di sini untuk perangkai logika konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, untuk nilai kebenarannya seperti ini ya. Untuk konjungsi dia akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar, kedua proposisinya. Sebaliknya, jika selain itu maka dia bernilai salah. Nah, maka dari itu di sini kita buat definisinya seperti ini. Di sini yang tadi tabel ini saya pindahkan ke sini agar kita lebih enak untuk menyusun definisinya, ya. Di sini langsung kita isi aja. Jadi di sini definisi untuk konjungsi, konjungsi P dan Q, dia itu bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Nah, selain itu akan dia bernilai salah. Itu ya cara mengingatnya. Lalu untuk disjungsi, P atau Q ini dia akan bernilai salah ketika keduanya salah. Dan sebaliknya, jika selain itu, maka dia akan bernilai benar. Ya, selanjutnya untuk nilai kebenaran implikasi. Implikasi, jika P maka Q, dia akan bernilai salah ketika P benar atau antecedennya benar, sementara Q-nya salah. Nah, nanti implikasinya itu akan bernilai salah. Nah, selain itu, maka dia akan bernilai benar. Itu ya. Selanjutnya untuk biimplikasi, P jika hanya jika Q, untuk biimplikasi itu dia akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q ini bernilai sama atau kembar. Jika benar keduanya atau salah keduanya, maka biimplikasinya akan bernilai benar. Nah, jika selain itu berarti kan berbeda, maka dia akan salah nilainya. Itu ya cara mengingatnya. Nah, selanjutnya untuk yang tadi, yang ini untuk yang disjungsi itu kan ada 2. Ya, ini berarti inklusif karena tidak disebutkan kata eksklusifnya. Nah, bagaimana tabel kebenaran untuk yang disjungsi eksklusif? Nah, di sini untuk nilai kebenarannya terletak pada saat keduanya benar,
ya. Saat keduanya benar, kalau di disjungsi saja itu dia bernilai benar, tapi kalau di disjungsi eksklusif dia bernilai salah. Jadi intinya eksklusif ya, disjungsi eksklusif. Jadi dia tuh akan bernilai benar jika yang benar itu salah satu gitu, yang P saja atau yang Q saja. Itu ya, maka disjungsi eksklusif itu dia akan bernilai benar. Nah, jadi dia akan bernilai salah jika keduanya salah maupun keduanya benar. Yaitu namanya eksklusif, harus salah satu saja yang benar. Ya, dari kata eksklusif itu. Nah, untuk simbolnya sendiri teman-teman bisa lihat berbeda ya. Untuk yang eksklusif itu ada underscore di bawahnya. Ada garis bawah di bawahnya ya. Untuk selanjutnya di sini untuk tabel kebenaran negasi atau ingkaran untuk pernyataan majemuk. Kalau negasi atau ingkaran dari proposisi biasa, teman-teman cuma menyusun kalimatnya ingkarannya aja ya atau lawannya. Tapi untuk yang pernyataan majemuk ini sudah mengubah perangkai logikanya ya. Misal ada pernyataan majemuk P dan Q. Kemudian kita negasikan. Ya, ini kita negasikan ya, jadi diberi negasi di depannya, ditutup kurung misalnya seperti ini, maka di sini diperoleh bentuk negasinya itu adalah negasi P atau negasi Q. Jadi dari konjungsi beralih ke disjungsi, lalu tanda negasinya itu mengiringi di setiap pernyataan ya. Sama halnya dengan disjungsi, jika ada pernyataan majemuk yang memuat disjungsi kemudian dinegasikan, maka disjungsi ini berubah tanda menjadi konjungsi, lalu negasinya mengikuti di masing-masing proposisi. Lalu untuk implikasi, jika mau kita cari negasinya, maka implikasi ini berubah menjadi konjungsi, kemudian yang dinegasikan hanya yang konsekuen ya, atau Q-nya ini aja. Yang P-nya tetap jangan dinegasikan juga ya. Lalu selanjutnya untuk biimplikasi, jika mau kita negasikan maka diperoleh bentuk ini ya. Cukup panjang memang untuk biimplikasi. Ya, di sini kalau diubah menggunakan notasi negasi itu seperti ini. Ya, negasi P dan negasi dalam kurung P dan Q, maka ini sama dengan ini. Ya, kalau ini kan belum ada kata negasinya. Ya, ini maksud karena ini negasinya di luar, ya nanti kalau misal diubah dalam bentuk notasi, jadinya maksudnya negasi dari P dan Q, kan notasinya seperti ini ya. Negasi dari P dan Q, negasi dari P atau Q, seperti ini tuh ya. Ini akan sama dengan ini gitu maksudnya, sama dengan yang kolom kedua. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya ya, di sini contoh ya. Misal terdapat dua pernyataan sebagai berikut. Untuk contoh yang kalimat yang pertama, sholat adalah rukun Islam kedua, lalu orang gila wajib mengerjakan sholat, itu menjadi kalimat atau proposisi yang kedua. Nah, kita mau menentukan nilai kebenaran dari kalimat majemuk tersebut. Nah, di sini misal ada seseorang yang mengatakan sholat adalah rukun Islam kedua dan orang gila wajib mengerjakan sholat. Nah, itu nilai kebenarannya apa? Benar atau salah? Ya, teman-teman, kalau seperti itu jangan melihatnya itu jangan satu aja, tapi pernyataan kan majemuk. Lihat dari kata hubungnya dulu itu apa gitu. Kalau satu-satu sholat adalah rukun Islam yang kedua, ini berarti dia nilai kebenarannya apa? Benar ya. Lalu untuk orang gila wajib mengerjakan sholat, ini nilai kebenarannya salah ya. Berarti di sini kalau satu-satu kalimatnya jelas teman-teman, oh yang ini benar, ini salah kan. Tapi kalau dalam perangkai logika dan ini kita lihat bagaimana apakah akan benar atau salah. Di sini coba kita tulis dulu untuk lebih jelasnya notasinya. Berarti di sini P konjungsi Q.
Nah, di sini untuk menentukan nilai kebenarannya, kita ingat kembali definisi konjungsi, ya. Konjungsi itu tadi akan bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar. Nah, di sini karena P benar dan Q salah, maka otomatis nilai kebenarannya adalah salah. Ya, karena ada salah satu yang salah. Ya, lanjut. Di sini menggunakan perangkai logika atau sholat bukan rukun Islam kedua atau orang gila tidak wajib mengerjakan sholat. Hati-hati, di sini ada kata ingkarannya juga atau negasi. Sholat bukan rukun Islam. Sementara di sini kalau kita misalkan sholat adalah rukun Islam kedua ini sebagai P, maka di sini untuk notasinya sholat bukan rukun Islam kedua, berarti negasi P. Ya, sementara untuk yang orang gila tidak wajib mengerjakan sholat, ini berarti lawan atau ingkaran atau negasi dari Q. Jadi kita tulis seperti ini, lalu atau ini merupakan perangkai logika disjungsi. Nah, dari sini kita ingat kembali untuk nilai kebenaran disjungsi, ya, dia akan bernilai kalau teman-teman lupa, nah ini patokannya, dia akan bernilai salah ketika kedua pernyataan bernilai salah jika selain itu benar. Jadi misal ada satu saja yang benar di dalam disjungsi, baik P atau Q-nya atau bahkan kedua-duanya, maka dia akan bernilai benar. Tuh ya. Nah, di sini kita lihat tadi ada yang benar enggak? Untuk yang P, ini kan sholat adalah rukun Islam. Tadi dia ini saya tulis dulu aja. Ya, untuk lebih mudah, di sini saya tuliskan nilai kebenaran untuk kalimat pernyataan pertama itu B, lalu nilai kebenaran untuk pernyataan kedua itu salah atau S. Nah, di sini P itu benar, maka negasinya, ya, negasinya berarti salah. Ya, ini berarti salah. Lalu Q-nya itu salah. Berarti negasi Q-nya itu benar. Oke, jadi di sini karena ada salah satu yang benar, ya, maka di sini nilai kebenarannya adalah benar. Ya, seperti ini. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Jika sholat bukan rukun Islam kedua, maka orang gila tidak wajib mengerjakan sholat. Nah, di sini kita notasikan bentuknya berarti seperti ini. Ini negasi P, maka negasi Q. Ya, untuk karena P ini B, berarti negasi P itu S, sementara negasi Q itu berarti B, ya. Jadi seperti ini, ya. Ingat definisi untuk implikasi, ya, nilai kebenarannya. Ya, dia akan bernilai S atau salah jika P benar dan Q salah. Intinya itu BSS. Ini coba saya bukakan kembali. Untuk yang ini, ya, di sini untuk implikasi jika BS maka S, ya, BSS, selain itu B, ya, maka di sini tadi karena di sini bentuknya SB maka otomatis dia benar. Oke, jadi ya, kalau ada orang yang mengatakan jika sholat bukan rukun Islam kedua, maka orang gila tidak wajib mengerjakan sholat. Nah, maka di sini kalimat pernyataan majemuk itu secara keseluruhan benar, ya, secara keseluruhan ini maksudnya. Nah, selanjutnya sholat adalah rukun Islam kedua jika orang gila wajib mengerjakan sholat. Di sini untuk notasinya berarti P implikasi Q. Ingat untuk nilai kebenarannya P implikasi itu dia akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama. Nah, kita lihat di sini P-nya benar, Q-nya salah. Berarti berbeda, ya. Berarti otomatis nilai kebenarannya salah. Oke. Nah, itu contohnya. Semoga bisa dipahami.